warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, malam hari ini kita berada pada tanggal 27 Rajab kurang lebih. Itu artinya kita sudah akan meninggalkan bulan Rajab. Dan setelah itu kita akan memasuki bulan Sya'ban dan insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, tentunya ini menunjukkan semakin dekatnya kita dengan Ramadan, bulan yang mulia, bulan di mana Allah tabaraka wa taala memberikan kesempatan yang sangat luas bagi setiap hambanya untuk mendapatkan ampunan dan untuk mendapatkan kesempatan untuk memasuki surga Allah tabaraka wa taala. Yang tentunya untuk kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan Ramadan tersebut, kita perlu melakukan persiapan. Karena Ramadan ini adalah tamu yang agung. Kalau kita ibaratkan kehidupan kita di dunia ini, maka ketika kita akan didatangi oleh tamu besar, katakan ketika kita akan didatangi presiden, tentunya kita tidak akan santai-santai, kita akan melakukan persiapan. Bahkan bisa jadi persiapannya akan dilakukan jauh sebelum kedatangan presiden tersebut. Ya wajar, karena yang akan datang adalah tamu besar, presiden. Nah, bagaimana kalau yang akan datang itu adalah tamu lebih besar dari presiden? Ramadan. Yang janjinya tidak pernah dia lupakan, tidak pernah dia ingkari. Pasti. Tapi bagi siapa yang mau serius dengan bulan Ramadan tersebut. Oleh sebab itu mari kita melihat bagaimana para ulama kita mengatakan, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, para ulama kita dahulu 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia dan mereka bisa maksimal beribadah di dalamnya 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau kita sekarang bicara persiapan Ramadan tidak terlalu cepat, tapi sudah ketinggalan. Karena para ulama kita dulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersiap untuk memasuki bulan Ramadan. Dan nanti 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya diterima oleh Allah. 6 bulan mereka sudah melakukan persiapan. Artinya kalau kita sekarang bersiap kita sudah terlambat sebenarnya. Apalagi kalau nanti siap-siapnya baru malam pertama bulan Ramadan. Maka tidak heran nanti sebagian orang semangatnya hari pertama saja, hari kedua sudah lemas. Kenapa? Persiapannya nggak maksimal, banyak kekurangan di sana sini. Sama kayak kita mau nyambut tamu tadi. Kalau persiapan mau datang presiden, persiapannya cuma 1 minggu, kacau itu persiapan, kacau itu penyambutan. Di sana sini kurang. Begitu juga ketika kita mau menyambut bulan Ramadan. Dan juga Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan perkataan salah seorang syekh yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi. Kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi bahwa bulan Rajab ini ada diibaratkan dengan bulan menanam atau bulan namanya bulan menanam bulan untuk menanam. Dan bulan Sya'ban adalah bulan sahru syaqi li zar'i, sahru syaqi li zar'i, bulan untuk kita menyiram tanaman. Wa Ramadan syahru hasadu zar'i. Kata Abu Bakar Al-Balkhi, bulan Ramadan nanti adalah bulan panen. Artinya Ramadan itu memang sudah kita siap beribadah, bukan baru coba-coba, bukan baru mau siap-siap. Juga para ulama kita lain mengatakan kalau kita ibaratkan waktu ini seperti pohon, maka Rajab itu, bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita menumbuhkan daun. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan menumbuhkan dahan. Dan nanti bulan Ramadan adalah bulan panennya.
Dan kata para ulama kita, orang mukmin itu adalah orang yang panen di bulan Ramadan. Kenapa bisa panen? Karena dia melakukan persiapan jauh sebelumnya. Maka kan nggak mungkin orang nggak nanam dia bisa panen. Yang panen itu adalah orang yang menanam, yang melakukan persiapan. Dan juga para ulama kita mengingatkan ya, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela ya, orang-orang yang tidak tidak memiliki persiapan, ya, nggak serius menghadapi sesuatu. Kalau urusan dunia saja kita tidak serius, ya kita nggak akan dapat hasil yang maksimal. Bagaimana kalau itu dengan urusan akhirat, urusan untuk masuk surga? Kalau untuk masuk surga orang tidak serius, jadi apalagi dia mau serius? Ya untuk makan saja kita perlu persiapan, kita serius. Kalau kita nggak bisa nikmati itu makanan. Apalagi ini untuk urusan kita mau masuk surga. Ya karena Ramadan ini sangat erat kaitannya dengan kesempatan kita masuk ke dalam surga. Maka Allah mencela, ya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 46, Allah cerita tentang orang-orang munafik yang cerita sama Rasulullah, kami mau ikut perang. Tapi mereka tidak punya persiapan, ngomongnya saja, tidak serius. Ya, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala cerita tentang orang-orang munafik yang katanya mau ikut perang, tapi tidak ada persiapan. Maka Allah mengatakan, walau aradul khuruj la'addu lahul uddah. Kata Allah, kalau seandainya orang-orang munafik itu serius mau ikut berperang, pasti mereka melakukan persiapan. Tapi mereka tidak ada persiapan, nggak serius. Ini yang dicela oleh Allah, orang yang tidak serius dalam urusan ibadah. Kenapa saya tidak nyaman sholat? Anda tidak serius sholat. Buktinya apa? Tidak ada persiapan. Bahkan kadang-kadang niatnya kapan? Ternyata ada juga yang berangkat, udahlah saya berangkat. Beda dengan orang yang serius, mau sholat dia siap-siap, dia sudah mandi, udah lihat jam, maghrib jam 7, minimal 15 menit sebelumnya saya sudah berangkat ke masjid. Beda itu kualitas ibadahnya, beda hasil sholatnya. Maka kata Allah, karena mereka tidak serius, apa kata Allah? Walakin karihallahum bi'athahum. Allah benci orang-orang yang melakukan ibadah tapi tidak ada persiapan. Karena Allah marah dengan orang-orang seperti ini, apa hukumannya? Kata Allah, ya fathabbatuhum. Maka Allah tidak bantu mereka, Allah lemahkan mereka. Maka bisa saja sebagian orang yang kenapa hari Ramadan pertama saja semangat, kedua sudah nggak ada bedanya Ramadan dengan nggak Ramadan. Bisa jadi karena Allah menghukum dia. Kenapa? Nggak serius menghadapi Ramadan itu. Berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius untuk beragama, serius mau sholat, serius menghadapi Ramadan, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan mudahkan urusan mereka. Kami akan bantu mereka. Maka kalau kita mau mudah maksimal beribadah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka seriuslah kita. Dan keseriusan itu ditunjukkan dengan apa? Persiapan. Apa persiapan yang bisa kita lakukan? Di antaranya, kata para ulama, yang pertama yang perlu kita siapkan dalam rangka persiapan kita menyambut Ramadan untuk menunjukkan keseriusan kita sama Allah adalah dimulai dengan bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kita. Tentunya taubat ini bukan amalan musiman, bukan berarti mau Ramadan baru taubat, tidak. Setiap hari kita perlu taubat. Tetapi ini menjadi lebih penting ketika kita menghadapi musim-musim penting seperti bulan Ramadan ini. Apa kata Allah? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian semua, karena dengan bertaubat kalian akan beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Apa keuntungannya? Orang yang mau bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan itu. Yang kesalahan itu ibarat noda, ibarat racun. Semakin kita kumpulkan racun di tubuh, tubuh ini semakin lemah. Ya, sama kayak orang yang merokok. Orang merokok itu kan sedang ngumpulin racun dalam tubuhnya itu. Mohon maaf. Maka tubuhnya semakin lemah. Semakin banyak dia hisap racun itu, tubuhnya semakin lemah. Begitu juga ibarat orang yang bermaksiat, malas-malasan sholat,
ya, melakukan riba dan maksiat-maksiat yang lain. Kalau itu terus dia lakukan, maka dia sedang mengumpulkan racun untuk jiwanya. Semakin banyak racun yang dia kumpulkan, jiwanya semakin mudah sakit. Bagaimana dia mengobati sakit tersebut, sakit jiwa itu? Dengan bertaubat. Kalau dia bertaubat, racun dalam jiwanya itu akan Allah bersihkan. Ketika jiwanya bersih, maka jiwanya sehat. Ketika jiwanya sehat, dia mudah melakukan ketaatan. Orang yang malas-malasan sholat, itu jiwanya sedang sakit. Kalau jiwanya sehat, dia semangat itu sholat, semangat sedekah, semangat baca Quran. Nah, semakin kalau ada orang nggak mau sholat, padahal nggak ada apa namanya uzur sama dia, itu sakitnya parah, kritis itu. Kalau sering terlambat, ya berarti sakitnya sudah mulai berat. Ya maka dengan dia bertaubat, jiwanya akan bersih. Kalau dia jiwanya bersih, dia akan mudah. Maka nanti masuk bulan Ramadan, puasa menjadi nyaman, menjadi nikmat sama dia. Sholat tarawih menjadi enak. Baca Quran, Masya Allah, rindu dia dengan baca Quran. Sedekah, dia rindu untuk mengeluarkan hartanya untuk bersedekah kepada Allah. Kenapa? Karena jiwanya sehat. Karena racun-racun dalam jiwanya bersih dengan bertaubat kepada Allah. Jadi persiapan pertama, hendaklah dia bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, persiapan yang bisa dilakukan adalah ya, menambah ilmu kita berkaitan dengan bulan Ramadan. Kalau kita ikuti di sosial media, ada sejumlah lembaga sekarang sudah membuat acara tarhib Ramadan, ya. Fikih Ramadan, ya, persiapan-persiapan Ramadan itu cukup bagus kita ikutin. Ya, ikutin walaupun berbayar nggak apa-apa. Ya, kalau kan kita mau masuk surga, kenapa takut buang uang untuk masuk surga? Sebagian orang buang uang untuk rokok aja nggak sayang, padahal menyakitkan jiwa. Kenapa untuk masuk surga takut buang uang? Sedekah itu insya Allah. Maka saya menyarankan kepada diri saya pribadi, kepada kita semua, ya, yang memiliki terutama waktu yang cukup, ya, mari ikutin persiapan-persiapan Ramadan tersebut. Belajar fikih Ramadan, belajar hal-hal yang dapat menambah amalan kita di bulan Ramadan, hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang dapat merusak Ramadan, merusak puasa, perlu kita pelajarin. Agar apa? Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita punya ilmu, supaya amalan kita semakin maksimal, dan supaya jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan batal. Jangan capek nanti puasa 1 bulan, ternyata puasanya batal 1 bulan itu. Kenapa? Karena tanpa ilmu dia menjalankan Ramadan tersebut. Dan persiapan yang ketiga yang bisa dilakukan adalah memperbanyak doa. Sebagaimana tadi, ya, kata Imam Ibnu Rajab, para ulama kita 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Berdoa agar apa? Bisa bertemu dan maksimal beribadah di bulan Ramadan. Ya, ada di antara doa yang sering kita dengar, ya meskipun itu bukan dari Rasul SAW, tapi tidak apa-apa kita ucapkan karena memang termasuk doa. Kita boleh berdoa dengan lafaz-lafaz apa saja selama memang doanya kebaikan. Allahumma ya barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Juga Engkau berkahi kami agar bertemu dengan Ramadan dan mendapatkan keberkahan Ramadan. Berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia dan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya. Dan juga persiapan lain yang bisa kita lakukan adalah khususnya bagi kita atau bagi keluarga kita yang masih memiliki hutang puasa, hendaknya jangan ditunda lagi membayarnya. Hal sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dari seorang sahabat yang mulia, ya, Abu Salamah menceritakan, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul SAW, mengatakan, ya, saya memiliki hutang-hutang puasa dan saya tidak mampu membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Dan Aisyah radhiyallahu anha pun menyegerakan membayar hutang-hutang puasanya di bulan Sya'ban. Kata Imam Ibnu Hajar, ya, di dalam Fathul Bari, hadis ini menunjukkan kewajiban menyelesaikan hutang-hutang puasa sebelum datang puasa yang akan datang. Dan berdosa bagi orang yang masih punya hutang puasa dan dia punya kesempatan untuk membayarnya, tapi dia tunda-tunda sampai masuk Ramadan yang akan datang. Apa hukumannya? Kewajibannya tetap ada untuk membayar hutang puasa tersebut. Tetapi karena dia tunda, padahal dia memiliki kesempatan, maka dia berdosa. Agar kita tidak memiliki dosa,
Maka bagi siapa di antara kita, mungkin keluarga kita, orang-orang terdekat di antara kita yang masih memiliki hutang puasa, ini kesempatan. Bayar sekarang. Jangan sampai nanti bertemu dengan puasa lagi dan kita masih punya hutang puasa. Ini beberapa persiapan yang bisa kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya, dan Allah menerima seluruh amalan-amalan kita, yang dengan itu kita meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.